Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Rostuti SPD, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Serang. Pada video ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk memenuhi tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Kesimpulan dari modul 1.1 yakni pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran yang saling berkaitan. Pendidikan menciptakan manusia yang beradab. Untuk mewujudkannya dibutuhkan pengajaran seperti pemberian ini. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran dan pendidikan adalah upaya untuk mempersiapkan manusia untuk dapat hidup bermasyarakat dan berbudaya. Pendidikan adalah menuntun siswa untuk memperbaiki lakunya. Dalam hal ini, pendidikan diartikan sebagai tuntunan, sebagai hidup dan tumbuhnya anak-anak. Artinya, menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Anak tumbuh menurut kodratnya sendiri dan di luar kehendak pendidik. Guru hanya dapat menuntun anak untuk memperbaiki akhlak dan perilakunya. Siswa diibaratkan tanaman padi dan guru sebagai petani. Petani hanya dapat menuntun tumbuhnya padi dengan memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi hama, dan lain-lain. Meskipun pertumbuhan tanaman padi dapat diperbaiki, namun padi tidak dapat diganti kodratnya menjadi jagung ataupun tanaman lainnya. Demikianlah pendidikan. Walaupun hanya dapat menuntun, akan tetapi manfaatnya bagi hidup dan tumbuhnya anak-anak sangatlah besar. Pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Pendidikan perlu memperhatikan kondisi geografis suatu daerah, hingga pendidikan antara daerah satu dan lainnya akan berbeda. Pendidikan semakin berkembang mengikuti perkembangan zaman, sehingga kita tidak bisa menyamakan pendidikan zaman sekarang dengan zaman dahulu. Penerapan pembelajaran zaman dahulu tidak semuanya bisa diterapkan di zaman sekarang. Maka dari itu, kita sebagai pendidik harus bisa melek zaman. Selanjutnya, saya akan merefleksi diri berdasarkan 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1 ini? Ketiga, apa yang segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Dari pertanyaan pertama, sebelum saya belajar lebih dalam tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara berdasarkan modul 1.1, saya percaya bahwa murid dan pembelajaran di kelas sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran menerapkan teori tablar sabon, yaitu kertas kosong yang mesti ditulis oleh guru. Yang kedua, guru sebagai pusat pembelajaran di kelas atau teacher center. Guru lebih banyak menerangkan, sedangkan murid hanya mendengarkan dengan tertib. Yang ketiga, mengutamakan aspek kognitif anak dengan mengajar ketuntasan nilai. Padahal selain aspek kognitif, terdapat aspek psikomotorik yang harus dikembangkan juga. Yang keempat, buku sebagai satu-satunya sumber belajar. Padahal sumber belajar bukan hanya dari lingkungan pun dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Dan yang terakhir, pendidikan yang tidak memihak pada anak. Padahal sejatinya, sebagai guru, saya
saya harus mengutamakan anak yang menciptakan pembelajaran yang berpihak pada anak agar pembelajaran lebih bermakna. Perubahan dalam diri saya setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu perubahan pemikiran dan perubahan tingkah laku. Yang pertama, menganggap siswa adalah selembar kertas yang sudah ada coretan durap, sehingga kita sebagai pendidik bertugas menebalkan dengan perilaku yang baik. Yang kedua, pembelajaran yang berpusat pada anak atau student center, di mana anak tidak lagi hanya mendengarkan dengan tertib, tetapi anak lebih aktif dalam pembelajaran, berdiskusi, berpendapat, dan mempraktikkan apa yang telah dipelajari. Yang ketiga, buku bukan lagi satu-satunya sumber belajar, tetapi lebih memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar dan menggunakan benda-benda konkret lainnya sebagai sumber belajar. Yang keempat, mengenal karakter setiap anak, karena sejatinya setiap anak memiliki minat, bakat, dan potensi yang berbeda. Dengan perbedaan ini membuat pembelajaran lebih berwarna. Yang kelima, memberi kesempatan pada anak dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan minat, bakat, dan potensinya, seperti menyelesaikan tugas dengan cara lisan, tulisan, menggambar, maupun puisi. Dan yang terakhir, tidak hanya fokus dalam aspek kognitif saja, melainkan juga aspek spiritual dan psikomotorik, karena kemampuan setiap anak harus dihargai. Penerapan yang akan saya lakukan dalam pembelajaran berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu yang pertama, merancang pembelajaran yang aktif dan menyenangkan dengan memperhatikan karakter murid agar pembelajaran lebih aktif dan bermakna. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berdasarkan kearifan lokal dan budaya sekitar. Hal ini penting untuk diterapkan agar budaya tetap lestari. Yang ketiga, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Sebagai pendidik, pembiasaan baik akan saya terapkan pada diri saya sendiri agar menjadi teladan bagi murid saya, sesuai semboyan Ki Hajar Dewantara, yakni Ingarso Sumtulodo, di depan memberi contoh. Yang keempat, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran agar pembelajaran lebih asik, tidak membosankan, dan menyenangkan. Yang kelima, menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sebagai seorang pendidik di sekolah dasar, saya akan menggunakan game edukasi sebagai media pembelajaran agar murid saya tidak ketinggalan zaman. Dan yang keenam, menerapkan sistem AMONG atau pendidikan yang menuntun murid, yaitu pembelajaran yang menuntun bakat, minat, dan potensi anak, bukan menuntut anak menjadi apa yang kita inginkan. Sekian pemaparan dari saya tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara berdasarkan modul 1.1. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.